Indra sepakat dengan ST, Raven belum siap ke timnas senior. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri sepakat dengan ucapan Shin Tae-yong yang menganggap Jens Raven belum siap promosi ke timnas Indonesia senior. Hal itu disampaikan Indra sesuai upacara bendera kemerdekaan RI ke-79 bersama timnas Indonesia U20 di Stadion Madia, Sabtu 17 Agustus. Bagi Indra akan tiba saatnya pemain muda seperti Raven akan bergabung timnas senior saat sudah matang. Sama, sepakat dengan ST. Saya 2013 sudah punya prinsip, lebih bagus buah itu matang di pohonnya. Itu lebih oke, kata Indra sebelum latihan pagi. Memaksakan pemain yang belum pantas promosi ke timnas Indonesia senior bisa berbahaya. Pemain seperti Raven dinilai Indra akan matang pada saatnya setelah tampil di Indonesia U20. Daripada kita nanti terlalu memaksakan untuk mereka bermain di senior. Maka oleh sebab itu, FIFA dan kita terjemahkan di federasi ada Piala Dunia U17. Mereka matang di sini. Dia naik ke U20. Mereka matang di situ, baru ditempa oleh pelatih timnas senior coach Shin Tae-yong di U23 dan senior. Jadi, tahapan itu yang kita sinergikan, ujar Indra. Coach, kemarin Coach Shin Tae-yong mengatakan Jens Raven itu belum waktunya untuk promosi ke tim senior. Kalau dari Coach Indra sendiri tanggapan gimana? Sama saya 2013 sudah punya karena lebih bagus buah itu matang di pohonnya. Itu lebih oke daripada kita nanti terlalu memaksakan untuk mereka bermain di senior. Maka oleh sebab itu FIFA pun dan kita terjemahkan di federasi ada Piala Dunia U17, mereka matang di sini, dia naik ke U20, dia matang di situ, baru ditempa oleh pelatih timnas senior Kursin di U23 dan senior. Jadi tahapan itu yang kita sinergikan. Sebelumnya, Shin Tae-yong menyatakan tak akan memanggil Raven ke timnas Indonesia yang akan tampil dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia. Saya dulu berangkat untuk lihat langsung ke Belanda. Pemain tersebut, Jens Raven, saya lihat ada kekurangan. Jadi harus step by step, kata Shin pada Jumat 16 Agustus. Membuat suasana yang baik agar dia naik sendiri, dan jangan sampai dia tidak fokus tingkatkan potensi dan kemampuan dia. Jadi kita lihat proses dia seperti apa, ucap Shin Tae-yong. Saat ini timnas Indonesia U20 menjalani pemusatan latihan persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Kualifikasi ini akan berlangsung di Jakarta mulai 25 September. Lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia U20 adalah Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Bikin Shin Tae-yong bahagia, kiper Belanda ini bersedia perkuat timnas Indonesia. Terdapat kiper keturunan asal Belanda yang bersedia memperkuat timnas Indonesia, hal itu bisa saja membuat sang pelatih Shin Tae-yong merasa bahagia. Penjaga gawang asal Belanda yang dimaksud adalah Yael Samson, kiper berusia 18 tahun yang bermain untuk FC Volendam U21. Baru-baru ini, Yael Samson mengakui bahwa dirinya memiliki darah Indonesia dari ayahnya, tepatnya kakek dan neneknya yang besar dan lahir di tanah air. Dari sisi ayah saya, jadi kakek dan nenek saya sama-sama lahir di Indonesia, ujar Yael Samson, dikutip dari kanal YouTube Yusanugraha, Sabtu, 17 Agustus 2024. Kakek saya berasal dari Bali, sedangkan nenek saya dari Jawa. Ayah saya 100% Indonesia, tapi lahir di Belanda, imbuhnya. Menariknya, Yael Samson mengaku bersedia memperkuat timnas Indonesia jika dibutuhkan oleh PSSI dan pelatih timnas Indonesia senior, Shin Tae-yong. Jika ada tawaran dari PSSI, tentu saja saya mau. Saya ingin ke sana dan bermain untuk timnas Indonesia, tegas penjaga gawang 18 tahun itu. Lebih lanjut,
Yael Samson mengatakan agennya sudah berkomunikasi dengan pihak PSSI, Fardy Bahdim meski belum ada kejelasan dari kedua belah pihak. Belum ada tawaran resmi dari PSSI. Namun, agen saya sudah saling kontak dengan Fardy Bahdim. Sejauh ini, saya belum tahu bagaimana kelanjutannya, kata kiper Volendam U21 itu. Kesediaan Yael Samson tentu menjadi kabar baik bagi Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia, apalagi dia sedang membutuhkan kiper tambahan untuk jadi pesaing Hernando Ari hingga Nadeo Argawinata. Terlebih, kiper naturalisasi Martin Paes masih harus menunggu hasil sidang CAS, yang menjadi penentu kelayakannya untuk bermain bagi Indonesia. Terlepas dari hal itu, ST akan segera mempersiapkan timnas Indonesia jelang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada ajang tersebut, timnas Indonesia tergabung bersama tim-tim kuat Asia di grup C seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Cina, dan Bahrain. Lima pemain lokal dengan taksiran harga pasar termahal di bursa transfer. Beberapa pemain lokal tampaknya bisa bersaing dengan amunisi-amunisi asing yang mendominasi daftar pemain dengan harga tertinggi di Liga 1. Para pemain ini juga berpotensi jadi rebutan pada bursa transfer. Setidaknya, ada 5 nama pemain yang tercatat sebagai pemain lokal dengan nilai pasar tertinggi di Liga 1 musim depan. Semua nama-nama yang muncul dalam daftar ini memang pernah menjadi langganan timnas Indonesia. Namun, hanya ada beberapa yang masih bisa bertahan menjadi andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Beberapa lainnya sudah mulai tersingkir dan tak lagi mendapatkan panggilan dari pelatih asal Korea Selatan itu. Lalu, siapa saja nama-nama pemain yang dimaksud tersebut? Berikut ini 5 pemain lokal di Liga 1 dengan taksiran harga pasar termahal pada bursa transfer musim depan. Ramadan Sananta, 4,78 miliar rupiah. Penyerang timnas Indonesia, Ramadan Sananta, menjadi salah satu pemain yang nilai pasarnya mengalami peningkatan cukup drastis dalam beberapa tahun terakhir. Itu tak terlepas dari kesuksesannya membawa PSM Makassar juara Liga 1 2022-2023. Saat ini, Sananta bisa dibilang sebagai penyerang lokal yang nilai pasarnya paling tinggi di Indonesia. Sebab, harga pasar pemain berusia 21 tahun ini mencapai 4,78 miliar rupiah. Nadeo Argawinata, 5,21 miliar rupiah. Selanjutnya, harga pemain lokal termahal diisi penjaga gawang timnas Indonesia, Nadeo Argawinata. Dengan status ini, pemain berusia 27 tahun itu menyandang label sebagai kiper dengan harga pasar tertinggi. Pasalnya, pemain berusia 27 tahun itu dibanderol dengan nilai pasar mencapai 5,21 miliar rupiah. Sayangnya, Nadeo mulai tersisih dari pos kiper timnas Indonesia karena kalah bersaing dengan Hernando Ari, Alfeandra Dewangga, 5,21 miliar rupiah. Meskipun jarang dipanggil Shin Tae-yong memperkuat timnas Indonesia, Alfeandra Dewangga ternyata tetap memegang nilai pasar yang cukup tinggi. Dia bahkan menduduki urutan ketiga termahal, sama seperti Nadeo, bek PSIS Semarang itu nilainya bisa mencapai 5,21 miliar rupiah. Angka ini termasuk tinggi jika mempertimbangkan status Dewa yang sudah tak rutin mendapatkan panggilan tim nasional. Rahmat Irianto, 5,65 miliar rupiah, pemain Persib Bandung. Rahmat Irianto, ternyata masih memegang posisi tinggi sebagai salah satu pemain lokal termahal. Sayangnya, belakangan ini pemain asal Surabaya itu mulai tersisih dari timnas Indonesia. Meskipun demikian, Rian tetap menjadi salah satu pemain yang cukup berharga di bursa transfer. Apalagi, nominalnya masuk kategori cukup tinggi. Kini angkanya mencapai 5,65 miliar rupiah. Rizky Ridho, 6,95 miliar rupiah, pemain lokal yang saat ini menyandang status sebagai pesepak bola dengan nilai pasar paling mahal di Liga 1 ialah Rizky Ridho. Label ini tak mengejutkan karena dia merupakan pemain langganan timnas Indonesia. Bek tengah berusia 22 tahun itu saat ini dibanderol dengan nilai pasar 6,95 miliar rupiah.
Dengan angka sebesar ini, pemain Persija Jakarta itu berstatus sebagai pemain lokal dengan harga pasar termahal di Indonesia.